seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Banyak orang bersedia berkorban atau menderita untuk alasan yang tidak jelas, bahkan untuk alasan yang salah. Tetapi murid Tuhan Yesus tidak bisa seperti itu. Yesus tahu bahwa semua ucapan dan pengajarannya kepada murid-muridnya sangat sulit untuk dimengerti, dan semua penderitaan yang Yesus hadapi dan ajarkan sangat sulit untuk diterima. Karena itulah Yesus hendak mengajarkan kepada mereka arti mengenal Yesus yang sesungguhnya. Untuk menggambarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memakai ilustrasi kelahiran bayi dalam ayat 21. Ibu si bayi akan mengalami masa sakit ketika si bayi dalam proses dilahirkan. Tetapi ketika si bayi sudah lahir, sang ibu bergembira. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Apa yang menyebabkan duka cita mereka saat ini? Dan duka cita itu akan diubah dengan sukacita. Lalu apa yang membuat sukacita itu? Kesukaan bagi para murid akan terbit, menggantikan duka cita. Pada firman Tuhan hari ini dipakai kata pada hari itu. Kata pada hari itu sering dipakai untuk hari kiamat dalam perjanjian lama. Tetapi dalam nats firman Tuhan hari ini, kata pada hari itu menerangkan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari kebangkitan adalah hari permulaan zaman baru. Pada hari kebangkitan itu, mereka akan berjumpa dengan Yesus. Hubungan yang ada akan diperbaharui.
murid-murid akan memahami segala sesuatu tentang Yesus setelah kebangkitannya. Bahkan lebih dari itu, kelak setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan diutus dan dicurahkan. Mereka tidak lagi menanyakan hal-hal yang selama ini mereka tanyakan. Mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus hingga mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Artinya Roh Kuduslah yang menjadi penyebab sukacita. Roh penghibur, Roh penyerta, Roh yang mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Selain itu, Yesus memberikan jaminan damai sejahtera karena Ia telah mengalahkan dunia. Jaminan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita juga pada zaman ini. Bagi para murid Tuhan Yesus, percakapan ini mendorong mereka untuk tetap setia dalam kesusahan yang mereka hadapi, supaya sesaat lagi mereka dapat menikmati hak doa yang luar biasa. Nats ini mendorong mereka supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dapat berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini diberi janji bahwa permintaan mereka akan dikabulkan. Kata-kata Yesus begitu pasti hingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kata ini adalah kata jaminan kebenaran. Janji itu sendiri adalah kekayaan yang manis tak terkira. Di sini tongkat emas diulurkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita yang percaya kepadanya. Perkataan Tuhan Yesus, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Karena Ia berkata, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Di sini kita diajar cara untuk mencari. Kita harus meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Kita harus memandang Allah sebagai Bapa kita dan datang kepadanya sebagai anaknya. Dan kita harus datang kepada Kristus sebagai sang pengantara. Datang kepadanya dalam kedudukan kita sebagai orang yang memerlukan pembelaan. Meminta kepada Bapa mencakup berkat-berkat rohani dengan kesadaran bahwa hal-hal ini hanya bisa diperoleh dari Allah semata. Ini juga mencakup sikap rendah hati dalam menyampaikan permintaan kita kepadanya dengan keyakinan yang teguh terhadapnya sebagai Bapa yang mampu dan siap menolong kita. Meminta dalam nama Yesus mencakup pengakuan ketidakberdayaan kita untuk menerima kemurahhatian Allah. Kita harus puas dengan cara ini, sebagaimana cara yang digunakan Allah untuk berhubungan dengan kita melalui anaknya. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan yang adil bagi kita. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, orang percaya boleh dekat kepada Bapa dan berdoa kepadanya. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang membuat kita bimbang dan tidak memahami Allah. Ingatlah
bahwa ada penghibur yang akan menguatkan kita. Ingatlah bahwa ada Yesus yang mendoakan kita juga, serta ada Allah Bapa yang mendengarkan setiap permohonan kita. Karena itu Yesus mengingatkan kepada kita, bersukacitalah. Karena itu pada firman Tuhan hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, bersukacitalah bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.